Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Abdullah wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang penuh berkah ini, yang dibina oleh para wali-wali dan salihin, oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ibadat mereka sebagai tempat yang penuh keberkahan dan tempat dikabulkannya doa insyaallah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh Nabi Zakaria, beliau berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Maka beliau selalu berhajat, meminta kepada Allah Ta'ala, meminta dari muda, minta keturunan. Setahun belum diijabah, 2 tahun bukan belum diijabah, belum melihat hasil dari doa beliau, belum melihat atharul ijabah dari doa beliau. Setahun, 2 tahun, 10, 20, 30, hingga usianya udah syekhukhah, udah sepuh. Tahu-tahu Allah Ta'ala berikan anugerah tersebut, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh tiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua doa, tiap orang yang berdoa maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengkabulan doa belum tentu seseorang diberi hajatnya dia itu berarti gobul, tetapi kadang makna gobul tersebut dengan dibiarkan orang itu terus memanggil namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, tetapi diberikan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lebih besar. Hingga beberapa ulama mengatakan maksud dan tujuan doa bukan mendapatkan apa yang kita minta, akan tetapi maksud dan tujuan doa adalah punya kesempatan untuk mengemis, memanggil, menghadap, mendekat kepada Allah, dikasih ataupun gak dikasih. Yang penting dia bisa ngomong sama Allah, dia bisa berdialog dengan Allah, dia bisa mengemis kepada Allah, dan bisa menangis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah anugerah yang paling besar. Sehingga Sayyidina Zakaria bilang, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sungguh dengan berdoa kepadamu wahai Tuhanku, aku enggak menjadi sial, aku enggak rugi berdoa kepada Allah 10, 20, 50, 70 tahun berdoa, memanggil kepada Allah Ta'ala, meminta hajatnya belum diberikan oleh Allah. Apa beliau sial? Tidak sial. Apa beliau rugi? Tidak rugi, sebab dia mendapatkan keuntungan yang terbesar, memanggil, menyebut nama Allah, berdialog dengan Allah, diterima untuk menghadap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Asyaqi, orang yang sial, adalah yang tidak memanggil Allah, orang yang sial, yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang sial. Dan bukan berarti tiap orang yang diberikan hajatnya oleh Allah dia beruntung, dan orang yang hajatnya enggak diberikan oleh Allah dia sial. Enggak begitu. Itu ulama mengatakan, terkadang seseorang yang jauh dari Allah, ketika dia berdoa kepada Allah langsung kontan doanya dikabulkan. Dibilang kenapa? Ada orang soleh doa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, doanya belum dikabulkan, permintaannya enggak diberikan. Ada orang yang tidak soleh, baru doa sekali langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan oleh ulama bahwasanya adapun orang yang soleh tersebut,
Allah masih asyik mendengar panggilannya dia, hingga dibiarkan tuh hamba memanggil terus kepada Allah. Adapun yang satu lagi, Allah Ta'ala murka kepada hamba tersebut, udah jangan panggil-panggil saya, mau hajat ambil tuh hajat, yang penting jangan panggil namaku. Ikhsa'u fiha wala tukallimun, firman Allah Ta'ala kepada ahli nar, waliyadzubillah min dzalik. Hadza disebutkan bahwasanya Sayyidina Zakaria itu beliau merawat Siti Maryam, dan Siti Maryam kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, di mana di situ mihrabnya Siti Maryam beribadat kepada Allah, mengabdi di tempat tersebut, tiap kali masuk kuncinya ada di tangan Nabi Zakaria, dia dapati selalu ada rizki, ada makanan di mihrabnya. Hingga bertanya, anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Dan beginilah mukmin, dia harus selektif apa yang masuk ke dalam rumahnya, apa yang masuk ke dalam ke rumah anak-anaknya. Jangan apa aja masuk, mau itu makanan halal ataupun haram, ataupun tontonan, ataupun pemikiran, ataupun ajaran yang gak jelas dari mana sumbernya. Tapi bertanya, anna laki hadza, dari mana ini sumbernya? Halal atau haram? Dari mana kamu dapat? Bersanad atau tidak bersanad? Pengetahuan ini dari mana kamu dapat? Dulu tuh dikatakan, mangkana syaikhu kitabuh fa khata'uhu aktsar min shawabih. Barang siapa yang gurunya hanya kitab, banyakkan salahnya daripada benernya. Baca kitab tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Ini sekarang gurunya nggak ada, kitabnya juga nggak ada. Gurunya nggak ada, kitabnya nggak ada. Bagaimana tuh kalau udah begitu? Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Waliyadzubillah. Abi Bakar al-Masyhur bilang, "Man kan syaikhu syarituh katsura khabituh." Orang kalau berguru kepada kaset, maka ilmunya kusut. Berguru kepada kaset, dulu kan ada pita kaset ya, yang mudah kusut, nah ilmunya juga kusut juga, berantakan semuanya. Sayyidina Zakaria dia selektif, annalaki hadza. Siti Maryam menjadi keponakan beliau, diasuh oleh beliau. Apa yang masuk kepada dia, dia tanya dari mana, bukan cuma sekedar keramat, ini makanan dari mana. Bilang bahwasanya di makanan Allah Ta'ala langsung menurunkannya. Galat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki tanpa dihisab. Maka ketika menyaksikan karamat dari para wali-wali, Allah di dalam Al-Quran bercerita tentang nabi-nabi dan bercerita tentang wali-wali. Jadi kalau ada orang bilang cerita nabi-nabi, cerita wali-wali, itu bid'ah. Allah Ta'ala bercerita tentang nabi-nabi, cerita tentang maulid. Di Al-Quran ada maulidnya Nabi Musa, ada maulidnya Nabi Isa, ada maulidnya Nabi Yahya. Nah ini kan Sayyidina Zakaria tuh kronologisnya dia minta anak bagaimana? Minta keturunan, dianugerahkan Nabi Yahya. Kronologisnya seperti apa? Diceritakan dalam Al-Quran bagaimana proses Nabi Yahya hingga bisa lahir, dan diceritakan bagaimana kronologis kelahiran Nabi Musa, dan diceritakan bagaimana kejadian kelahiran Nabi Isa dalam surat Maryam, dan bukan cuma di satu surat doang, di banyak ayat. Dan diceritakan oleh Allah Ta'ala kelahiran seorang yang bukan Nabi, bukan Rasul, Siti Maryam. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Saya bernazar apa yang ada di kandungan saya persembahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Gak taunya yang lahir perempuan, tapi dia nggak putus niatnya. Jadi kalau ada orang bicara tentang emansipasi wanita, emansipasi wanita sudah ada di dalam Al-Quran dari pengabdi Allah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Subhanallah. Emansipasi wanita, Siti Hajar yang merawat putranya Nabi Ismail. Emansipasi wanita, Siti Maryam yang mendidik merawat putranya Nabi Isa. Emansipasi wanita adalah Siti Khadijah
yang mendidik putra-putrinya hingga lahir sosok Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Emansipasi wanita adalah Siti Aisyah yang menjadi rujukan umat sampai akhir zaman di dalam masalah agama adalah Siti Aisyah. Khudhu syatra dinikum min Humaira. Ambil setengah dari agama kalian, setengah dari ilmu agama ambil dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Itu emansipasi wanita. Bukan emansipasi wanita berebut uang, berebut harta, berebut materi. Nah, terus apa bedanya dengan binatang? Orang cuma taunya persaingan rakus harta, rakus tahta. Oh, kita mau sama menjadi seperti orang laki. Ayo jadi kuli. Oh, nggak mau. Maunya yang enak doang. Begitu. Kita mau bersaing dengan orang laki-laki. Ya sudah, kamu gantian yang menafkahi anak, menafkahi suami. Oh, nggak mau. Kamu yang menjadi kuli bangunan. Oh, nggak mau. Dia menolak itu semuanya. Maunya enaknya doang. Lah, emansipasi wanita adalah di dalam meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma terpaku untuk mengejar-ngejar harta. Dan emansipasi wanita, ya, harkat derajat kaum wanita yang dijadikan slogan ini oleh orang-orang barat untuk ngebuka auratnya kaum muslimin. Oh, mau haknya kaum wanita, biarkan mereka buka-bukan aurat, biarkan mereka membentangkan rambutnya. Apa hubungannya hak wanita dengan buka-bukan aurat? Apa hubungannya hak wanita dengan rok pendek? Apa hubungannya hak wanita dengan salaman dengan yang bukan muhrim? Sama sekali nggak ada hubungannya. Cuma dasar orang cabul dia jadikan slogan-slogan itu untuk melampiaskan pikiran dia yang sesat, yang kotor, yang buruk. Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Muhammad, bukankah dia seorang pengusaha besar, punya perusahaan perniagaan, dan dia menjadi istrinya Nabi Muhammad, ahli di dalam berdagang Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan ahli di dalam berinfak dan bersedekah. Dia habiskan hartanya mensupport dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kapan dia buka-bukaan aurat? Kapan dia mengumbar auratnya atau mengumbar rambutnya? Beliau adalah seorang wanita salihah yang menjaga batasan radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan banyak wanita-wanita salihah lainnya. Ketahuilah bahwasanya Siti Maryam tersebut waliyah salihah, waliyah salihah, hingga ketika Nabi Zakaria melihat keramatnya Siti Maryam, lihat orang kalau hatinya suci ngelihat keramat dari orang lain, bukan berpikir yang Nabi saya, kenapa dia yang punya keramat. Tidak hasud, tidak iri, tapi mengambil berkah walaupun dari kaum wanita, walaupun dari orang yang jauh lebih muda, usianya beda terpaut 50-60 tahun, tapi dia ngambil berkah dari wanita salihah tersebut. Hingga hunalika, di masjid itu, di tempat ibadat itu, di mihrab itu, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa, memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul, doa, ya, dengan berkat tempat, dengan berkat momen. Dia ngelihat karamat Allah taala berikan di tempat tersebut, ini tempat ijabah, ini tempat yang berkah. Maka di situ Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku darimu keturunan yang baik. Orang banyak minta keturunan, tapi lupa bilang minta keturunan yang baik. Minta kepada Allah Ta'ala yang lengkap. Jangan cuma sekedar minta keturunan, tapi mintalah keturunan yang baik. Begitu juga orang minta harta, jangan cuma bilang pengen kaya, tapi jadilah pengen berinfak, pengen bersedekah. Punya hajat jangan tanggung-tanggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, sekaliatkan, niatkan buat kebaikan. Sebab kalau cuma sekedar minta keturunan, maka keturunan tuh bapaknya Fir'aun dapat keturunan, punya anak namanya Fir'aun. Sial. Bapaknya Namrud punya keturunan, punya anak namanya Namrud, bawa sial.
Bapaknya Gorun punya keturunan, dapat anak namanya Gorun. Sial. Wal iyadzubillah min dzalik. Akan tetapi lihat bagaimana dua manusia, Imran dan istrinya, dia minta keturunan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nazarkan kalau punya keturunan dijadikan keturunannya itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dapat perempuan Siti Maryam, maka mereka berkata, Rabbi inni wajadtuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Ya Allah, yang lahir anaknya perempuan. Ya saya terima, tapi kan saya udah nazar. Yang saya jadi berat bukan masalah perempuan atau laki, yang saya berat tuh nazarnya saya. Saya pengen mengabdikan ini anak untuk Baitul Maqdis. Kalau dia perempuan terbatas. Lihat, hatta dari zaman dulu mereka udah tahu batasan. Tahu batasan dengan yang bukan muhrim. Jadi batasan dengan yang bukan muhrim bukan cuma di dalam agama Islam aja. Bahkan juga dari zaman dahulu, Siti Maryam begitu melihat sosok laki-laki begitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril dalam bentuk sosok laki-laki. Terus dia bilang, aku diutus oleh Allah taala mengabarkan kepada engkau bahwasanya engkau akan punya anak. Maka dia bilang, bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya enggak pernah disentuh oleh laki-laki lain, oleh manusia lain. Lihat, tahu ada batasan, enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Siti Maryam. Nabi Musa waktu di Madian, setelah dia menolong dua wanita putri-putri Nabi Syuaib, kemudian mereka pulang, terus diutuslah salah satu dari mereka kepada Nabi Musa, ayahku memanggil engkau untuk memberikan imbalan atas kebaikanmu kepada kami. Kemudian dituntun, disebutkan oleh Allah Ta'ala, wanita tersebut putri Syuaib ketika datang ala istihya, dia datang berjalan kepada Nabi Musa, disebutkan ala istihya, dengan malu, punya malu. Pakaiannya pun juga pakaian yang mencerminkan rasa malu. Gerak-geriknya, jalannya jalan yang mencerminkan rasa malu. Tutur katanya tutur kata yang mencerminkan rasa malu. Apa dia enggak berbisnis? Bisnis, punya peternakan. Wanita ini punya peternakan. Dia mengelola peternakan ayahnya, Nabi Syuaib. Emansipasi. Akan tetapi emansipasi bukan menanggalkan rasa malu. Tetap tamshi ala istihya'in. Dia berjalan dengan rasa malu. Kemudian berkata kepada Nabi Musa bahwasanya ayah kami yad'uk, memanggil engkau, mengundang engkau, liyajziyaka ajra ma sagaita lana, untuk membalas kepada engkau imbalan atas bantuan yang engkau berikan kepada kami. Aziz, terhormat, enggak mau gratisan, saya mau kasih imbalan. Dikasih imbalan begitu oleh Sayyidina Syuaib. Terus Sayyidina Syuaib menerima rujukan, menerima keluhan, menolong orang. Apa keperluanmu? Apa yang menimpa engkau? Apa musibah yang menimpa engkau? Dibantu oleh Sayyidina Syuaib. Terus beliau ketika melihat Nabi Musa bukan orang sembarangan, maka beliau melamar orang soleh untuk putrinya. Sampai dibilang tuh kaum solihin nggak tunggu suami yang baik datang kepada dia. Dia lihat ada calon suami yang baik untuk putrinya, dia yang melamar orang tersebut untuk putrinya. Bukan hal yang memalukan. Dan ini adalah sebuah sunnah, sebuah ajaran dalam Al-Quran. Nabi Syuaib melamar Nabi Musa. Beliau mengatakan, ini uridu an unkihaka ihdab natayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 10 famin indik. Begitu. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari putriku ini. Saya punya putri 2, saya mau menikahkan engkau. Dia enggak bilang, enggak memaksakan, saya nikahkan kamu dengan yang kakak. Enggak ada keharusan kakak harus lebih dulu menikah daripada adik. Enggak ada keharusan. Ataupun juga selama kakaknya belum ada jodoh, adiknya nggak boleh menikah.
nggak ada keharusan seperti itu. Al-Quran, Sayyidina Syuaib nggak bilang saya mau menikahkan engkau dengan yang tua dulu. Dia menawarkan yang mana yang kamu inginkan. Saya punya anak gadis 2 perempuan. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya, salah satu dari 2 putri saya. Diberikan pilihan. Maka Sayyidina Musa, ulama mengatakan, ahli tafsir, Nabi Musa menikah dengan yang muda, dengan adiknya. Imbalannya bekerja selama 8 tahun, berniaga, berbisnis dengan Sayyidina Syuaib selama 8 tahun, mengelola peternakan. Kalau mau disempurnakan 10, maka itu bukan kewajiban, bukan keharusan. Maka Nabi Musa menyempurnakan 10, menikah dengan yang adik dan memberikan maharnya bukan 8, 10 tahun bekerja kepada mereka. Bekerja, berbisnis, bukan pengangguran. Mau bekerja, mau berupaya, mau berusaha. Masya Allah. Wahakata, itu ulama mengatakan, hatta Syekhana Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, itu beliau bilang, at-tijarah fihal barakah. Berbisnis, berniaga, berdagang itu berkah, walaupun tidak untung, walaupun rugi, tapi tetap berkah. Dagang tapi nggak untung, makanya kalau dagang niatnya niat sunnah, niat keberkahan. Masalah untung ya, kalau untung alhamdulillah, kalau nggak untung berkahnya tetap dapat. Subhanallah. Wah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau berniaga, beliau berdagang. Sayyidina Musa beliau berternak. Nabi Isa beliau seorang pengrajin kayu. Nabi Isa ala nabiyina alaihim afdhalus shalah wa azkat taslim. Di Al-Qur'an itu diceritakan kisah para nabi-nabi, hikmah dari mereka. Dan Allah ketika mengisahkan kisah kelahiran Nabi Fulan, bahkan kisah kelahiran Siti Maryam, Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah mereka pelajaran bagi orang yang punya akal. Kalau ada yang bilang, ada apa cerita maulidnya Nabi Muhammad? Nggak ada gunanya. Ya kalau nggak punya akal nggak ada gunanya. Tapi bermanfaat pelajaran buat orang yang punya akal. Yang bilang nggak manfaat, ya mungkin dia nggak punya akal. Tapi kalau dia punya akal, dia akan mendapatkan manfaat. Apa di dalam kisahnya kelahiran Siti Maryam pelajaran, terus dalam kisah kelahiran Nabi Muhammad nggak ada pelajaran yang bisa dipetik? Dalam kelahiran Nabi Musa, dalam kisah kelahiran Nabi Isa ada pelajaran, dalam kisah kelahiran Nabi Muhammad nggak ada pelajaran yang bisa dipetik. Justru pelajaran terdapat di situ semuanya. Sehingga sahabat menukil kisah kelahirannya Rasulullah kepada kita, menyampaikan kepada kita, Rasulullah lahir di kota Mekkah dan beliau lahir pada hari Senin. Dalam pendapat yang masyhur di antara para ulama, pada hari Senin 12 Rabiul Awal fil amal fil, di tahun gajah, tahun serbuannya Abraha dengan membawa pasukan gajah ketika menyerbu Mekah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menikah pada usia 25 tahun. Ini sahabat yang bilang kepada kita. Dan menerima wahyu pada usia 40 tahun. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Usia 53 hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun. Usia 63 wafat dan meninggal dunia. Dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Maulid Diba yang kita baca, Maulid Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai itu disusun oleh seorang ulama besar, seorang ulama ahli fikih dan ahli hadis, seorang muhaddis, alimul Yaman, ulama Yaman yang dimakamkan di Zabid, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, salah satu maulid yang tua. Dan maulid ini diambil tuh syawahidnya dari ucapan para sahabat Rasulullah, dari ucapannya para tabi'in. Beliau menukil sahabatnya Rasul bilang, gila ka'anna wajhahu gamar. Sahabat berkata, wajahnya Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Disauti oleh sahabat yang lain, bal adwa'u minal gamar idza lam yahul dunahul ghamam qad ghasyiyahul jalal wa antaha ilaihil kamal. Wajahnya Nabi Muhammad lebih terang daripada bulan purnama. Bulan purnama
ketika bulan purnama dan tidak ada awan sedikit pun juga, nggak terhalang awan sedikit pun juga. Semua kesempurnaan bermuara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat yang bilang, ka'anna syamsa tajri fi wajhih, seolah-olah matahari beredar di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang mengutarakan. Kemudian salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, saya waktu malam bulan purnama duduk sama Nabi di tengah malam. Nabi lagi duduk majelis malam hari. Pas bulan purnama, saya lihat bulan indah banget. Saya lihat wajah Nabi Muhammad, indah wajahnya. Saya lihat lagi bulan, saya lihat wajah Nabi Muhammad. Terus saya terkejut, sungguh demi Allah wajah Nabi Muhammad lebih terang daripada bulan purnama, lebih indah daripada bulan purnama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Man ra'ahu badihatan habah, wa idza da'ahu al-miskin ajabah. Yaqulul haqqa walau kana murra, wa la yudhmiru li muslimin ghishyan wala durra. Yang melihat wajah Rasulullah, pandangan pertama langsung bergetar hatinya, langsung gentar, langsung ketakutan. Kenapa? Wibawa Nabi Muhammad. Pandangan pertama itu melihat orang yang memandangnya itu langsung gemeteran. Sebab Nabi itu dibilang, idza akbal fi tariq ka'annahu jaisyun mukbil. Kalau beliau masuk di satu jalan sendirian, itu seolah-olah bagaikan pasukan yang datang. Sampai orang yang di ujung jalan itu ketakutan. Melihat wibawa ini bukan wibawa satu orang, bagaikan pasukan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu orang duduk dengan Nabi Muhammad, ketemu, mendengar, langsung jatuh cinta saat itu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbala lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awanidh dhuhur. Idza masya baina ashabihi faka'annamal qamaru baina an-nujumiz zuhur. Wa idza aqbala lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awanidh dhuhur. Apabila Rasulullah berjalan bersama sahabat-sahabatnya, maka beliau bagaikan purnama di antara bintang-bintang. Apabila Rasulullah masuk di satu tempat di malam hari, maka orang rasanya seperti siang, malam kayak siang. Sallallahu alaihi wasallam. Fil Bukhari, Siti Aisyah lagi ngejahit, meraba-raba jarum, dia ngejahit, bajunya sobek, mau dipakai buat sholat subuh. Tengah malam, nggak ada lampu, minyaknya udah habis. Tahu-tahu jarumnya terjatuh, nyari-nyari di lantai nggak ketemu, gelap malam. Terus kenapa ngejahit? Terpaksa, nggak punya baju lagi, sobek bajunya, mau dipakai buat subuh. Dia cari nggak ketemu, lama, nggak tahu Rasulullah. Nggak lama masuk Nabi ke dalam kamar. Saat Nabi masuk ke dalam kamar, kayak bulan masuk ke dalam kamar. Langsung kelihatan posisi jarum di mana, diambil oleh Siti Aisyah. Terus dia senyum-senyum. Nabi nanya, Aisyah, kenapa kamu tersenyum? Diceritakan, dari tadi saya nyari jarum yang jatuh nggak ketemu. Begitu engkau masuk langsung kelihatan jarumnya di mana. Alangkah indah wajahmu, alangkah terang wajahmu. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihat wajahku besok di hari kiamat. Siapa orang sial yang nggak melihat wajah Nabi Muhammad di hari kiamat? Nabi bilang, man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Yang disebutkan namaku di hadapan dia, tapi nggak tergerak lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Nabi Muhammad biasa aja. Begitu, bahkan sebagian orang penyakitan hatinya. Dengar nama Nabi Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, mukanya langsung cemberut. Mukanya cemberut, nggak senang. Nggak senang ada orang salawat kepada Nabi Muhammad. Benci. Kalau disebut nama calon presiden, takbir. Disebut nama Nabi Muhammad, bidah, syirik. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bilang, Muhammadur Rasulullah. Disebut nama Nabi Muhammad. Walladzina ma'ahu, bukan cuma Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Muhammad. Allah Ta'ala bahkan dalam Al-Quran bilang, wadhkur fil kitabi
Musa, wadhkur fil kitab Isa, wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ismail. Disuruh sebutlah di dalam Alkitab ada Musa, Ismail, ada Ibrahim. Suruh sebut. Allah yang nyuruh nyebut. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung aja azan nggak bisa diutak-utik. Kalau bisa diutak-utik maunya udah nggak usah pakai sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Cukup asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'alas shalah. Dari mana kita kenal salat kalau bukan jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya anugerah dari Allah Ta'ala kita menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ambil satu informasi, iman pasti cinta. Iman dan cinta nggak bisa dilepaskan. Kalau ada orang mengklaim iman tapi nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, imannya palsu. Nggak kebayang, nggak masuk akal iman tanpa cinta kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang dalam hati nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, tidak ada iman. Tidak ada iman. Sebab iman kepada Rasulullah adalah din, adalah agama. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah agama. Bahkan disebutkan bahwasanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, tali iman yang paling kuat. Nah, kita sekarang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Allah Ta'ala bilang kadzaba man idda'a mahabbati idza janahu al-lail nama anni. Dusta orang yang ngaku cinta kepadaku tapi kalau malam datang dia tidur. Itu bohong. Jangan ngaku cinta kepada Allah tapi malam hari dia tidur. Alaysa kullu muhib yuhib an yakhluwa bihabibih? Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan yang dia cintai? Nah, kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka cinta sudah membuat kita ngapain? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq malam hari nggak bisa tidur, ditemukan oleh istrinya diranjang nggak ada, dicari lagi mojok di pojokan kamar, menangis, menelungkupkan wajahnya di antara kedua lutut, menangis. Ditanya kenapa nggak bisa tidur, dia bilang saya rindu kepada Rasulullah. Nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Kapan kita malam nangis nggak bisa tidur karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada Sayyidina Abu Bakar di Maulid Daiba kan kita baca hada hadis surah bismil habaib fahaza sukru a'tafar rakaib alam taraha wa qad maddat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. Ketika hadi, apa itu hadi? Hadi itu orang yang suaranya indah, yang mana dia bertugas itu dengan suara yang indah memandu unta. Unta satu-satunya binatang yang punya emosi. Unta kalau kita mau mempercepat langkahnya bukan dengan dipecut, tetapi kumandangkan suara yang indah, itu unta jalannya bisa laju. Makin indah makin laju. Sehingga ada disebutnya tuh pemandu unta itu disebutnya hadi. Hadi rakaib, orang yang memandu unta, pawangnya unta. Dengan suaranya yang indah mengucapkan syair, itu unta jalannya jadi cepat. Di antara pemuda yang suaranya indah di zaman Nabi Muhammad yang tugasnya memandu unta namanya Anjasyah. Anjasyah itu kalau dia sudah mengeluarkan suara yang memandu unta dengan syair, suara yang indah, itu unta jalannya ngebut. Sehingga sekali yang naik unta istrinya Nabi Muhammad, orang perempuan. Anjasyah dia melantunkan suaranya yang indah dengan syair pujian, itu unta langsung ngebut, sehingga istri Nabi yang lagi naik unta terpontang-panting di atas unta. Maka Rasulullah bilang kepada Anjasyah, Ruwaidan Anjashu, perlahan-lahan wahai Anjash, Ruwaidan bil gawarir, rifgan bil gawarir, pelan-pelan, bersikap lemah lembut, perlakukan penunggangmu itu seperti kristal, seperti engkau membawa kristal, jangan sampai pecah. Nabi memperlakukan kaum wanita itu kayak begitu. Perlakukan penumpangmu bagaikan kamu bawa kristal. Jadi jalannya pelan-pelan, tetap suara indah tapi jalannya pelan-pelan. Nah itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, kalau hadi
Hadi sudah melantunkan pujian kepada Nabi Muhammad dan melantunkan kita mau menuju Madinah berziarah ke makamnya Nabi. Itu yang bereaksi bukan cuma orang, unta juga bereaksi. Ketika ada hadis surah Bismil Habaib, itu Hadi pelantun melantunkan kita menuju Nabi Muhammad sang kekasih. Itu unta jalannya itu langkah kakinya dipanjangkan, lebih panjang dari biasanya. Maddat khutaha. Dan bukan cuma itu saja, wasalat min madami'iha sahaib. Itu mengalir air mata di matanya. Alam tara qad maddat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. Masya Allah. Malat lil hima taraban wa hannat ila tilkal ma'alimi wal mala'i. Sampai dikatakan fahim taraban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kamu jadilah pecinta seperti sikapnya unta. Unta dengar nama Nabi Muhammad bereaksi, dengar sifat Nabi Muhammad bereaksi. Padahal unta nggak baca maulid. Unta nggak baca maulid, tapi bereaksi mendengar nama Nabi Muhammad. Air mata mengalir, jalan jadi semangat. Nah kita baca maulid, dengar nama Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad, diterjemahkan maulid buat kita, maka kita juga harus lebih giat lagi. Giatnya bagaimana? Sholat jamaah jangan telat. Subuh berjamaah, penuhi ini masjid. Ini masjid yang sangat berkah. Kalau saya tinggal di Tegal aja, mau tiap waktu 5 waktu kita maunya sholat di tempat ini. Kelihatan, masya Allah. Ada masjid ussisa alat taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang dimakmurkan oleh orang-orang besar. Apa ciri orang-orang besar? Apa ciri manusia-manusia suci? Gemar ke masjid. Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang gemar sama masjid, maka persaksikan dia mukmin sejati. Mukmin sejati. Banyak orang-orang dulu tuh matinya lagi sujud. Banyak gak? Banyak orang mati. Kalau kita selidiki apa yang dia lakukan hingga dia matinya dalam keadaan sujud, hobinya di masjid. Kerjaannya sholat 5 waktu di masjid, bangun malam di masjid, duha di masjid, kerjaannya sujud. Nah orang sekarang matinya bukan lagi sujud. Orang dulu sering sujud, matinya lagi sujud. Orang sekarang sering nonton TV, terus pengen matinya lagi sujud. Sering lihat medsos, sering update status, terus berharap matinya lagi sujud. Bagaimana mau mati lagi sujud kalau dia jarang sujud? Bagaimana mau mati lagi baca Quran kalau dia jarang baca Al-Quran? Bagaimana mau mati lagi pengajian, lagi maulid, lagi baca maulid kalau dia nggak hadir maulid? Cinta harus memacu kita, ayo sholat jamaah, sholat subuh, bangun malam, sholat duha, witir. Perintahkan kaum wanita kita tutup aurat dengan benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim. Nah itu hasil daripada maulid ini. Dan juga kerinduan yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca salawat kepada Nabi Muhammad, perbanyak salawat. Baca salawatnya pakai rindu, pakai cinta, pakai kangen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah. Ya Rabb, sebagaimana Engkau anugerahkan kami malam hari ini berkumpul dalam cinta kepada Nabi Muhammad, maka kumpulkan kami di hari kiamat di bawah bendera Nabi Muhammad, di barisan Nabi Muhammad, menatap wajah Nabi Muhammad, menyalami tangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, ma'ahum wa fihim daiman fid darzi wal akhirat, nadkhul ma'a Taha wa ali fi sufufil awalat birahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikan keberkahan di dalam masjid yang penuh keberkahan ini, dan juga para pendahulu-pendahulu kita yang membangun masjid ini, yang sholat di masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, dan segenap para aulia, para salihin yang mentaksis masjid ini. Angkat derajat mereka ya Rabb, angkat derajat mereka ya Rabb. Jadikan ini malam anugerah untuk kami dan mereka di dalam kuburan mereka. Jadikan malam ini malam anugerah yang Engkau limpahkan anugerahnya saat ruh kami ada di tenggorokan, saat Engkau wafatkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam cinta, wafatkan kami dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad. Dan apabila Engkau wafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan ruh Rasulullah hadir bersama kita.
birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikan keberkahan kepada para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, dan juga para kaum solihin di antara kami, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan yang juga telah memudahkan daripada berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini, warga dan lingkungan. Jangan kau pulangkan kami dari majelis ini dan semua yang mendengarkan majelis ini, melainkan kau ampunkan dosa-dosa kami. Engkau sembuhkan yang sakit di antara kami. Engkau angkat derajat yang telah wafat dari keluarga kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، أنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.